Ahad. Silakan Bang Farhan, terima kasih. Oke, terima kasih Amir, ISDN, Bang Yogi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada partisipan yang ada di room Zoom yang sudah hadir memenuhi undangan kami, juga kedua narasumber, juga para ikhwan fillah yang ada di channel-channel yang menyiarkan siaran langsung ini. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, para ikhwan fillah, kembali seperti biasa acara rutinitas, diskusi yang sangat menarik, diskusi di room yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai edukatif tanpa provokatif, yaitu Zoom ISDN, tempat diskusi sehat tanpa hujat. Kali ini akan menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa juga, pendatang baru dengan pemikiran-pemikiran yang tentu masih fresh, dan kita akan dibuat penasaran argumentasi apa yang akan dibawa oleh mereka dalam menunjukkan kebenaran agamanya. Oke, saya perkenalkan dulu saat ini. Yang pertama adalah dari pihak Kristen, yaitu Pak Herman Filis. Salam Pak Herman, selamat malam. Salam Pak Herman, selamat malam. Pak Herman. Pak Herman. Halo. Oke, Ya, Pak Herman. Jadi unmute tadi. Oke, terima kasih Pak Herman sudah hadir memenuhi undangan kami. Dan yang kedua, wakil dari pihak Muslim. Sebenarnya dia sudah malang melintang, cuman memang untuk hatinya beliau mencoba untuk menjadi benteng Islam yang kesekian ya, yaitu Bang Awi Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Awi Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada dua narasumber, dan kita siap menyaksikan sebuah diskusi yang tentu akan menarik dengan pemikiran-pemikiran argumentasi yang masih fresh ya. Topik kita kali ini adalah Kristen dan Islam. Sumber dari mana ajaran mereka? Ya, sumber dari ajaran Islam dan Kristen. Dan ya, jangan lupa diskusi kita dilakukan di SDN, tempat diskusi yang sehat tanpa hujat, juga ya channel-channel yang menyiarkan secara langsung. Channel resmi yang live streaming yaitu ISDN Studio Channel, Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Muslim Bersaudara 01 Channel, Syabat TV Channel. Ya, terima kasih kepada para ikhwan fillah yang belum merasa subscribe di channel-channel yang saya sebutkan. Silakan untuk subscribe karena subscribe gratis. Niatkan ketika subscribe menyiarkan dakwah dari kami, sehingga semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, akan saya mulai acara kita ini. Yang pertama untuk melakukan opening statement. Oke, saya lupa. Diskusi kita dibagi 5 sesi. Yang pertama adalah sesi opening statement masing-masing 5 menit. Yang kedua adalah tanya jawab, bertanya 1 menit, menjawab 5 menit. Sesi ketiga, sesi yang hanya ada satu-satunya di SDN, yaitu sesi battle. Yang keempat adalah sesi closing statement. Setelah itu sesi kelima adalah penghargaan kami, penghormatan kami kepada para partisipan di Zoom untuk bertanya kepada dua narasumber. Oke, yang pertama, sebagai tuan rumah, Bang Awi akan melakukan sebuah opening statement, waktu 5 menit. Bang Awi akan mulai, waktu berjalan Bang Awi ketika Bang Awi mulai berbicara. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ke ISDN Media Channel, ke moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdialog dengan Pak Herman. Tema sumber ajaran Islam. Jadi saya akan mulai dengan sumber ajaran agama Islam itu ya sebenarnya sangat sederhana karena bersumber dari satu sumber saja.
Kalau mengenai dia mengatakan berasal dari mana, sangat jelas dalam Islam itu sumbernya hanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, dan mewahyukan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertuang dalam Al-Quran, yang diimani oleh penganutnya sampai dari sejak diturunkannya sampai hari kemudian. Bicara soal sumber ini sangat jelas. Kembali saya jelaskan bahwa sumber ajaran agama Islam itu bukan berasal dari satu kelompok manapun, tapi langsung berasal dari Sang Pencipta. Kalau dari istilah kata Islam, dari kata aslama, dari kata islimu, islaman, yang berarti tunduk patuh, dan selamat serta berarti kepasrahan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sumber ini telah diterangkan juga di dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 19, yaitu yang bunyinya Inna dina indallah Islam. Langsung saja saya anukan keterjemahannya yang mengatakan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Salah satu penguatan bahwa sesungguhnya agama Islam itu memang hanya berasal dari satu sumber, yaitu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menguatkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah mengenai ajaran agama Islam ini, dan mengenai diturunkannya kepada siapa, sejak kapan, itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Sebagai opening statement dari saya sementara begitu dulu, biar mengalir, dan silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Awi. Masih 1 menit 52 detik, dicukupkan? Ya, nggak apa-apa, saya rasa cukup dulu Bang. Sementara begitu. Oke, terima kasih kepada Bang Awi yang sudah melakukan opening statement yang cukup bagus. Kita selanjutnya opening statement yang kedua dari pihak Kristen, yaitu Pak Herman. Pak Herman, waktu Anda 5 menit. Waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Mohon maaf, host bisa kasih co-host ini pada Pak Herman biar dia bisa buka sendiri, biar tidak host dikasih co-host biar bisa membuka sendiri. Tadi sudah saya kasih ke Pak Herman. Tadi itu syaratnya ke yang apologet kan jalannya apologet. Oke. Ini apologet yang saya lepas ya bosnya ya. Kasih dua-duanya nggak apa-apa Bang Yogi, nggak ada pengaruhnya kok, kalau semua nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya, biar nggak bingung. Dua-duanya pause saja, karena yang relay dia ini saya screen juga dia. Oke. Salam alaikum. Kemuliaan manusia. Pak Herman, diperbaiki dulu audionya, suaranya double, salah satu di mute. Oh, bentar. Oke, sudah. Silakan. Jelas? Ya. Jadi, aduh, ini kok terhalang lagi nih. Ya, salam alaikum ya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Bicara mengenai sumber daripada kekristenan, saya membagi ada 8 hal yang akan saya bicarakan, yaitu bagaimana Allah berbicara kepada manusia. Karena semua wahyu daripada Allah itu merupakan dasar atau pondasir daripada semua ajaran kekristenan. Bermacam-macam cara Allah berbicara kepada manusia. Pertama, Allah melalui suara Allah sendiri di dalam Kejadian 3 ya. Waktu dia datang kepada Adam dan Hawa, dia berbicara itu langsung, Allah sendiri berbicara kepada manusia.
Yang kedua, Allah juga berbicara melalui malaikat. Ya, di Lukas 1 ya, ayat 26 sampai 37 ketika malaikat Gabriel ya datang kepada Maria memberitakan akan lahirnya sang juru selamat ya. Nah, Allah juga berbicara mengenai manusia, mengenai alam. Di Mazmur 12 ya, saya baca, nanti bisa dicari sendiri ya, bahwa melalui alam semesta, keajaiban alam dan keindahan alam ini dan misteri dari alam ini membuat manusia bisa mengalami ya keberadaan daripada Allah. Jadi Allah juga bicara melalui alam. Yang ketiga, Allah juga bicara melalui mimpi ya, seperti di Kejadian 28 ayat 12 sampai 13. Allah juga berbicara melalui visi, melalui penglihatan ya, di dalam Kejadian 46 ya, ayat 2. Allah juga bicara secara kristofani, atau di dalam Kristenan lebih cocok disebut sebagai kristofanis ya. Itu seperti Keluaran 3 ayat 2. Jadi kristofanis ini adalah sosok Yesus di dalam keadaan prainkarnasinya yang sering datang kepada para nabi, bertemu dengan Abraham, bertemu dengan Musa, bertemu dengan Yusuf, malah bertemu juga dengan Hagar ya. Ya, dia sering juga disebut sebagai Malak Yahweh, Jafar Yahweh ya. Dan Yehova Yahweh ya, Yahweh itu sendiri. Yang ketujuh ya, sumber daripada kekristenan itu adalah puncaknya Allah sendiri, sang juru selamat itu, sang firman berbicara melalui kedatangannya ke dunia. Ya, ini mungkin saya baca ya ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anak Allah yang inkarnasi ini adalah pencipta daripada alam semesta. Inilah puncak daripada pembicaraan pada manusia dalam menyampaikan kebenarannya. Dan yang terakhir, bagi kita sekarang ini, Allah berbicara melalui kitab suci yang tertulis. Kitab suci yang tertulis ini ditulis oleh kurang lebih antara 40 orang para nabi dan para rasul ya, dan juga murid-murid daripada para rasul. Dan di dalam menulis itu mereka itu Allah membiarkan penulis menulis menurut kepribadian masing-masing, kesaksian atau pendidikan atau pengetahuan dan latar belakang masing-masing, tetapi semuanya dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Sehingga apa yang diinginkan Allah tulis ya oleh para nabi dan rasul itu semua tertulis sesuai dengan keinginannya berkat pimpinan dari Allah Roh Kudus yang memimpin semua penulis kitab suci ya, menulis semua firman Allah. Demikian kira-kira sumber daripada kekristenan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.